Salam satu nusa, satu bangsa, peserta didik kelas 11 di seluruh Nusantara. Pada kesempatan ini, saya akan membicarakan materi bab 3 tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Mari kita lihat karakteristik hukum. Kemudian makna hukum. Seorang filsuf pernah mengatakan bahwa hukum itu ibarat pagar di kebun binatang. Mengapa orang berani pergi berkunjung ke kebun binatang? Karena ada pagar yang membatasi antara liarnya kehidupan binatang dengan para pengunjung. Jika tidak ada pagar yang memisahkan pengunjung dengan binatang, tentu saja tidak akan ada yang berani masuk ke kebun binatang. Para pengunjung dapat menikmati kehidupan binatang dengan aman karena ada pagar yang membatasi mereka dengan binatang buas tersebut. Dengan demikian, hukum itu pada hakikatnya merupakan pagar pembatas agar kehidupan manusia aman dan damai. Coba bayangkan jika seandainya di negara kita tidak ada hukum. Dapat diperkirakan kesemrawutan akan terjadi dalam segala hal, mulai dari kehidupan pribadi sampai pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh, kalau seandainya tidak ada peraturan lalu lintas, kita tidak akan dapat memperkirakan ke arah mana seorang pengendara kendaraan bermotor akan berjalan, di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Pada saat lampu menyala merah, apakah pengendara akan berhenti atau jalan terus? Dengan adanya peraturan lalu lintas, maka para pengendara kendaraan bermotor harus berjalan di sebelah kiri. Jika lampu pengendara lalu lintas berwarna merah, maka semua kendaraan harus berhenti. Arus lalu lintas menjadi tertib dan keselamatan orang pun akan terjamin. Nah, dari uraian di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa hukum itu merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Akan tetapi sampai saat ini belum ada kesepakatan yang pasti tentang rumusan arti hukum. Untuk merumuskan pengertian hukum tidaklah mudah, karena hukum itu meliputi banyak segi dan bentuk, sehingga satu pengertian tidak mungkin mencukup keseluruhan segi dan bentuk hukum. Selain itu, setiap orang atau ahli akan memberikan arti yang berlainan sesuai dengan sudut pandang masing-masing yang akan menonjolkan segi-segi tertentu dari hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Van Apeldoorn bahwa definisi tentang hukum adalah sangat sulit untuk dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakannya sesuai kenyataan. Akan tetapi, meskipun sulit merumuskan definisi yang baku mengenai hukum, di dalam hukum terdapat beberapa unsur, diantaranya sebagai berikut. Pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Kedua, peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Selanjutnya, adapun yang menjadi karakteristik dari hukum adalah adanya perintah dan larangan. Perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Hukum berlaku di masyarakat dan ditaati oleh masyarakat karena hukum memiliki sifat yang memaksa dan mengatur. Hukum dapat memaksa seorang untuk mentaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat, dan terhadap orang yang tidak mentaatinya akan diberi sanksi yang tegas. Dengan demikian, suatu ketentuan hukum mempunyai tugas sebagai berikut.
Satu, menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Dua, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Ketiga, menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Berdasarkan sumbernya, hukum undang-undang yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Hukum kebiasaan yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Hukum traktat yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Hukum jurisprudensi yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Berdasarkan tempat berlakunya, hukum nasional yaitu hukum yang berlaku di wilayah suatu negara. Kemudian hukum internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan atau hukum yang mengatur hubungan antara negara dalam dunia internasional. Hukum internasional berlakunya secara universal, baik secara keseluruhan maupun terhadap negara-negara yang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian internasional atau traktat. Hukum asing yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Sementara hukum gereja yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Selanjutnya berdasarkan bentuknya, hukum tertulis yang dibedakan atas dua macam, yaitu hukum tertulis yang diklasifikasikan yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Misalnya KUH Pidana, KUH Perdata, dan KUH Dagang. Hukum tertulis yaitu hukum yang tidak diklasifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah, sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapan. Misalnya, undang-undang peraturan pemerintah dan keputusan presiden. Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya berdasarkan waktu berlakunya, ius constitutum, hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Kemudian ius constituendum atau hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Misalnya rancangan undang-undang atau disingkat RU. Berdasarkan cara mempertahankannya, ada hukum material yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Misalnya hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. Kemudian hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Misalnya hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan sebagainya. Selanjutnya berdasarkan sifatnya, hukum yang memaksa yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya
melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan. Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Atau dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan antar individu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum atau undang-undang. Misalnya, ketentuan dalam pewarisan atau ab intesto, pewarisan berdasarkan undang-undang, baru mungkin bisa dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat atau testament. Berdasarkan wujudnya, hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan kata lain, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Hukum subjektif yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum subjektif sering disebut juga hak. Berdasarkan isinya, hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan individu menyangkut kepentingan umum. Hukum publik terbagi lagi menjadi hukum pidana yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan, memuat larangan dan sanksi. Kemudian hukum tata negara yaitu mengatur hubungan antar negara dengan bagian-bagiannya. Hukum tata usaha negara atau administratif yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat negara. Hukum internasional yaitu mengatur hubungan antar negara seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional dan sebagainya. Selanjutnya hukum privat atau hukum sipil yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu lain, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat terbagi atas pertama hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar pribadi secara umum. Contohnya hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum perkawinan. Yang kedua, hukum perdagangan atau hukum perniagaan atau hukum dagang, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan. Contohnya hukum tentang jual beli, hutang piutang, pendirian perusahaan dagang, dan sebagainya. Tata hukum Indonesia. Pada mata pelajaran bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, kalian pasti pernah mempelajari tata bahasa. Nah, dalam hukum pun dikenal istilah tata hukum. Dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan banyak dibahas mengenai tata hukum, terutama tata hukum di Indonesia. Sebagai suatu negara yang merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tata hukum sendiri. Tata hukum suatu negara mencerminkan kondisi objektif dari negara yang bersangkutan sehingga tata hukum suatu negara berbeda dengan negara lain. Tata hukum negara Indonesia berbeda dengan tata hukum negara lainnya. Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga dapat dicapai ketertiban di suatu negara tersebut. Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh Indonesia dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelaksanaan tata hukum tersebut dapat dipaksakan oleh alat-alat negara yang diberi kekuasaan. Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia.
Oleh karena itu, tata hukum Indonesia baru ada ketika negara Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal tersebut dapat dilihat dalam pernyataan berikut. Pertama, proklamasi kemerdekaan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar dan seterusnya. Kemudian dua hal di atas mengandung arti sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, pada saat ini atau pada saat itu menetapkan tata hukum Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar itulah tercantum tata hukum Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hanya memuat ketentuan dasar dan merupakan rangka arti dari tata hukum Indonesia. Masih banyak ketentuan yang harus ditetapkan lebih lanjut dalam undang-undang organik. Oleh karena itu, sampai sekarang masih terdapat ketentuan hukum yang merupakan produk hukum kolonial, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sekarang kita lihat sistem peradilan di Indonesia. Makna lembaga peradilan. Setelah mempelajari sistem hukum dari berbagai aspek, pada bagian ini kalian akan diajak untuk menelaah lembaga negara yang mengawasi pelaksanaan dari suatu kaidah hukum. Lembaga ini sering disebut sebagai lembaga peradilan, yang merupakan wahana bagi setiap rakyat untuk mencari keadilan dan mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berbicara mengenai lembaga peradilan nasional, tidak dapat terlepas dari konsep kekuasaan negara. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman ini diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta di sebuah Mahkamah Konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari setiap intervensi atau campur tangan, baik dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga lainnya. Proses peradilan dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara konsep peradilan dan pengadilan. Peradilan menunjuk pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Nah, adapun pengadilan menunjuk pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum. Dari uraian di atas
dapat dirumuskan bahwa lembaga peradilan nasional sama artinya dengan pengadilan negara, yaitu lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber hukumnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang. Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk. Dasar hukum lembaga peradilan. Pertama, Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang berikutnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab 9 pasal 24 ayat 2 dan 3. Kemudian kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Yang kedua, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dan berikutnya Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peraturan atau tentang peradilan militer. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1945 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pengadilan Umum, Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Nah, terima kasih atas perhatian saudara. Nanti kita akan bertemu di video selanjutnya, masih dalam bab kedua. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya supaya tetap mendapat
update-update yang terbaru dari video-video saya. Terima kasih, Tuhan memberkati.